Shalom Super Kids. Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini kita masih boleh sama-sama beribadah Super Kids. Siapa yang hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Wah, kakak bisa lihat nih, adik-adik di rumah sedang bersuka cita, sedang bersemangat. Biar kita bisa lebih semangat lagi, kita mau yel-yel terlebih dahulu yuk. Ambil sikap. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau nyanyiin lagu ini dengan penuh sukacita. Yeay! Dan dua ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lebih lambat lagi ya. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan diberkati oleh Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, sisa 12 keranjang, sisa 12 keranjang. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau belajar lagu baru ya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku.
Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik, sikap kita yang terbaik untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus mengenal isi hati-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
serahkan kepada kakak yang bertugas. Oke, shalom adik-adik. Gimana tadi memuji Tuhannya? Seneng gak? Seru gak tadi? Pasti seneng ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya nih bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, Engkau ubah hati kami menjadi tanah yang subur, agar setiap firman yang ditaburkan di hati kami dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Terima kasih ya Bapak, kami sudah doa ucap syukur, haleluya, amin. Wah, gimana nih adik-adik kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat kan? Semuanya merasa bahagia kan? Oke, sebelum kakak mau menyampaikan firman, kakak minta buat adik-adik siapin buku catatan sama Alkitabnya ya. Karena kakak mau adik-adik mencatat apa yang kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke adik-adik? Oke, jadi hari ini kakak akan memberikan suatu tema yang berjudul memberi yang terbaik. Wah, adik-adik pasti udah gak asing ya dengan kata memberi. Nah, kita tuh kalau memberikan tuh harus yang terbaik. Nah, sekarang kakak mau cerita nih tentang suatu kisah yang ada di Alkitab. Pasti adik-adik udah gak asing kan sama cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang ada di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Sekarang kakak mau cerita nih tentang Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Jadi pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang mengajar di depan banyak orang. Dan pada saat itu hari sudah mulai malam. Banyak orang yang merasa kelaparan. Kira-kira adik-adik kalau merasa kelaparan tuh mau ngelakuin apa kalau udah merasa lapar? Pasti makan ya. Nah, Tuhan Yesus itu melihat bahwa orang-orang yang mendengarkan dia itu kelaparan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lalu adik-adik tahu nggak Filipus itu menjawabnya bagaimana? Apakah Filipus menjawab, apakah engkau bercanda guru? Bagaimana mungkin kita dapat membeli roti sebanyak ini? Tentu saja Filipus tidak menjawab begitu ya adik-adik. Ternyata Filipus menjawab seperti ini. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi waktu itu satu potong roti itu harganya 200 dinar. Wah mahal ya adik-adik. Bayangin tuh, untuk satu orang hanya makan sepotong kecil. Kira-kira kenyang enggak? Enggak ya. Lalu tapi beberapa saat kemudian ada satu murid Tuhan Yesus yang berkata, di sini ada seorang anak kecil Tuhan. Ia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Lalu anak kecil itu memberikan kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Lalu Tuhan Yesus berkata sama Andreas, bawa itu kepadaku. Lalu adik-adik tahu enggak apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu? Tuhan Yesus memberkati sehingga 5 roti dan 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang, bahkan lebih ya, karena pada saat itu orang yang dihitung hanya orang yang berjenis kelamin laki-laki. Bayangin 5.000 orang hanya yang laki-laki, yang perempuan sama anak-anak enggak dihitung? Enggak dong ya. Pasti Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk
kita semua. Lalu adik-adik tahu nggak, dari 5 roti dan 2 ikan itu bersisa berapa? Bersisa 12 bakul. Wah, banyak banget ya. Padahal lo dibagiin ke lebih dari 5.000 orang loh. Masih sisa 12 bakul. Wah, Tuhan Yesus hebat banget ya adik-adik. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil 2 poin penting yang wajib kita pelajari ya adik-adik. Poin yang pertama, kita harus belajar dari anak kecil yang rela memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ia miliki. Coba adik-adik bayangin, dia hanya membawa 5 roti dan 2 ikan untuk dia makan, untuk bekalnya dia. Tapi dia berikan kepada Tuhan Yesus agar dapat mengenyangkan banyak orang. Wah, mulia sekali ya anak kecil ini. Lalu bagaimana sih adik-adik bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, adik-adik tuh punya baju-baju yang udah nggak adik-adik pakai. Mungkin karena kekecilan, mungkin karena udah bosen sama modelnya. Nah, adik-adik bisa tuh kumpulin baju-baju adik-adik yang udah nggak dipakai. Lalu bisa disumbangkan, bisa ke panti asuhan, atau mungkin di suatu daerah tuh terjadi suatu bencana, misal banjir, tanah longsor, atau gunung meletus. Nah, adik-adik bisa sumbangkan baju-baju itu agar bisa dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan. Lalu poin yang kedua, yaitu Tuhan seringkali memberi kita lebih daripada yang kita butuhkan. Ketika hal itu terjadi, apa sih yang adik-adik lakukan? Tuhan Yesus itu berkata loh kepada murid-muridnya agar mengumpulkan sisa roti dan ikan yang tidak dimakan, sehingga tidak ada satupun dari sisa makanan itu yang terbuang. Mungkin murid-murid Yesus memberikan kepada orang-orang yang belum kenyang ya. Mungkin juga ketika dalam perjalanan pulang, murid-murid Tuhan Yesus melihat ada pengemis, ada orang yang meminta-minta dan kelaparan. Nah, mereka memberikan sisa makanan itu kepada mereka. Mungkin juga kita telah diberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Tuhan senang banget kalau kita tuh mau berbagi sama sesama kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, yuk kita buka ayat emas kita hari ini di 2 Korintus 9 ayat 7. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, adik-adik bisa hafalin ya ayat emas ini dan lakukan dalam kehidupan adik sehari-hari, oke? Oke, karena kita sudah selesai beribadah pada hari ini, kita doa lagi adik-adik agar Tuhan mau menuntun kita dalam setiap kegiatan kita, oke? Ya adik-adik, kakak minta sikap yang termanis untuk tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami telah selesai beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang sertai, Engkau yang pimpin setiap kegiatan kami agar setiap hal yang kami lakukan dapat berguna bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin.